Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, bimbingan dan konseling BK kelas 10 SMK TJP Tuban. Sebelumnya coba teman-teman BK hitung sudah berapa lamakah kita belajar jarak jauh ini? Ya, tentunya sudah berbulan-bulan dan bahkan sudah hampir 1 tahun. Nah, dalam belajar daring beberapa bulan ini tentunya muncul berbagai persoalan. Salah satunya diantaranya yaitu komunikasi. Ya, komunikasi ini berkaitan dengan bagaimana kita menyampaikan pertanyaan, menyampaikan ide ataupun usul tentunya kepada Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi dalam pembelajaran daring. Nah, saya sebagai guru, kami sebagai guru dalam pembelajaran daring beberapa bulan ini tentunya mendapatkan pesan atau chat dari siswa yang bermacam-macam. Di antaranya yang pertama misalnya P Bu. Nah, di sini mohon maaf kalau kami tidak merespon chat teman-teman. Kenapa kira-kira ya? Ya, chat semacam ini tidak menyampaikan salam dengan baik. Ya, seharusnya disampaikan salam sesuai dengan etika. Yang kedua, Assalamualaikum Bu, saya mau tanya. Ya, mohon maaf juga kalau chat seperti ini tidak kami respon. Kira-kira salahnya di mana? Ya, ini coba diperhatikan. Saya mau tanya. Dalam hal ini tidak menyampaikan pesan intinya secara langsung. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu guru pekerjaannya juga banyak, terutama dalam hal pembelajaran, ya. Kalau kita bertanya tidak menyampaikan pesan secara langsung, mohon maaf kalau misalkan ada terlewati yang tidak direspon. Contoh yang ketiga, misalkan, Bu, Assalamualaikum Bu, aku nggak bisa masuk ke classroom. Nah, kirim kodenya semua mapel. Nah, ini salahnya di mana? Ya, kata aku di sini menggunakan kata aku yang sebenarnya hanya boleh digunakan untuk teman sebaya, bukan untuk Bapak Ibu guru. Nah, dalam pembelajaran kali ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan membahas tentang memahami etika komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Etika diperlukan agar tidak terjadi pertengkaran. Nah, teman-teman boleh sih menganggap berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru menggunakan bahasa yang biasa saja atau yang tidak terlalu formal. Perlu diingat, kita sebagai makhluk sosial di sini perlu sekali memahami etika yang ada di sosial. Ya, apa itu etika? Nah, etika di sini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya karakter, watak, kesusilaan dan kebiasaan. Etika di sini diciptakan oleh sekelompok masyarakat atau suatu daerah, sehingga bisa dikatakan kalau etika di daerah yang satu tentunya berbeda dengan etika di daerah lain. Misalkan etika di daerah Jawa misalkan tentunya berbeda dengan etika di negara Eropa misalnya, dan lain sebagainya. Nah, pada masa pandemi seperti ini kita sering berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya tidak jarang juga menggunakan media perantara karena tidak bisa bertatap muka secara langsung.
Nah, teman-teman juga tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu guru. Ketika muncul kesulitan atau berbagai pertanyaan atau mau menyampaikan usul dan lain sebagainya, maka dibutuhkan media perantara. Misalkan yang pertama bisa menggunakan smartphone atau laptop dan tablet. Bisa juga dengan menggunakan media atau aplikasi, misalkan email, WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, maupun Instagram. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih atau bagaimana kita harus beretika? Kenapa kita harus beretika? Nah, yang pertama karena diharapkan diterima dalam kelompok masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa etika itu diciptakan oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga jika kita bisa beretika dalam masyarakat, otomatis kita bisa diterima dalam anggota kelompok masyarakat tersebut. Begitu sebaliknya, jika kita tidak bisa beretika, maka akan mendapatkan kesan yang buruk, sehingga kita tidak diterima pada kelompok masyarakat tersebut. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam setiap usaha. Nah, jika teman-teman sudah beretika dengan baik, maka kita akan dianggap mampu untuk menjadi anggota masyarakat. Sehingga misalkan ada kesulitan, maka kita akan mendapatkan pertolongan atau bantuan. Begitu sebaliknya, jika tidak bisa beretika, maka akan menemui kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kepribadian. Nah, jika teman-teman sudah beretika, menggunakan bahasa atau berperilaku dengan baik, maka otomatis akan meningkatkan kualitas kepribadian, akan menjadi orang yang bisa disenangi ataupun disegani oleh masyarakat tersebut. Dan jika tidak bisa beretika, maka akan mendapatkan sanksi yang berlaku. Sanksi di sini bisa sanksi sosial, misalkan digosipkan, dibicarakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih kita berkomunikasi yang beretika dengan baik, khususnya dalam pembelajaran daring kepada Bapak Ibu guru. Teman-teman jangan menggunakan kata aku ya. Di sini kata aku hanya bisa digunakan untuk teman sebaya. Sebaiknya diganti dengan kata saya. Ya. Yang kedua, hindari kata enggak dan bisa diganti dengan kata tidak. Yang ketiga, kata makasih. Ya, mengucapkan terima kasih ini memang sangat baik, tetapi alangkah baiknya kalau diganti dengan menggunakan kata terima kasih. Yang keempat, oke Bu atau oke Pak. Nah, di sini memang terkesan sangat akrab ya, tetapi ini bisa digunakan dengan teman saja. Kalau dengan Bapak Ibu guru bisa diganti dengan baik Bu atau baik Pak. Ya. Yang selanjutnya, jika teman-teman sudah mendapatkan respon atau jawaban dari Bapak Ibu guru, biasanya menggunakan kata Y. Ya, saya paham Y ini maksudnya adalah ya, tapi kesannya sangat kurang sopan. Jadi silakan diganti dengan kata-kata baik Pak atau baik Bu. Nah, untuk menyampaikan salam yang pertama seperti tadi contohnya, jangan menggunakan kata P atau ping ya. Kami semua paham juga kalau P atau ping ini menyampaikan salam ya. Tetapi sebaiknya diganti dengan menggunakan salam yang lebih beretika. Misalkan assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, jangan gunakan bahasa sehari-hari, misalkan kirimin. Silakan diganti dengan
kata minta tolong dikirimkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kita menyampaikan format menyampaikan pesan atau chat kepada Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama, kita awali dengan salam. Ya, tentunya salam yang beretika tadi ya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan lain sebagainya. Kemudian, sampaikan permohonan maaf karena telah menyita waktu dari Bapak Ibu guru. Misalkan, mohon maaf mengganggu, maaf Pak, maaf Bu. Ya. Untuk selanjutnya jangan lupa sebutkan identitas singkat, bisa nama lengkap, nomor absen dan kelas. Karena mungkin Bapak Ibu guru tidak menyimpan nomor HP teman-teman semua. Ya, jadi harus tahu. Kemudian sampaikan maksud dan tujuan secara singkat dan jelas. Contohnya, berkaitan dengan tugas bab paragraf naratif, mohon izin Bu, saya mengumpulkan minggu depan karena saat ini saya sedang menemani ibu yang sedang sakit. Jika sudah, sampaikan terima kasih ya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Kemudian jangan lupa tutup dengan salam kembali. Assalamualaikum ya. Selamat siang, selamat pagi, dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu pelajaran hari ini atau pembahasan kita hari ini. Saya harapkan teman-teman bisa mempraktekkan komunikasi dengan baik kepada Bapak Ibu guru. Tentunya yang diharapkan di sini adalah yang beretika, ya. Terima kasih, bersemangatlah karena kau tahu esok akan menjadi kesuksesanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.